Saya 2 minggu yang lalu menangkan jiwa. Sementara yang saya menangkan ini dari seberang. Orang-orang di sekitarnya itu tidak terima bahwa dia sudah menerima Yesus. Bagaimana cara saya untuk memberikan dia support? Di sini ada firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Saat ini boleh boleh kita lihat banyak sekali khususnya anak-anak muda. Karena saya pelayanan di youth, saya melihat anak-anak muda sekarang banyak ibadah yang mereka mau datang yang mementingkan entertain. Ya, musiknya bagus, penampilan background gerejanya keren, WL-nya keren, atau ya dan sebagainya lah, seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi yang Tuhan mau sekarang kan bahwa torang harus benar-benar yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan torang kan harusnya yang benar-benar mau menerima firman. Tetapi realitanya sekarang banyak yang hanya mencari dan mengumpulkan, ya seperti di 2 Timotius itu. Menurut kakak bagaimana tanggapan sih sedikit untuk firman yang tadi dengan realita yang ada sekarang ini? Ya, bagaimana dengan kecenderungan anak-anak muda sekarang itu pergi ke gereja, mereka lebih memilih gereja-gereja yang musiknya mendukung apa segala macam. Sejatinya itu tidak salah, ya itu tidak pernah salah. Cuma kan dalam ayat ini itu nasihat tentang pengajaran-ajaran palsu. Ini berkaitan dengan generasi sekarang. Itu banyak yang mengajarkan meninggalkan berita salib. Hanya motivasi-motivasi saja. Salib tidak diberitakan. Injil tidak diberitakan. Hanya kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi hanya sebatas humanisme saja. Tapi tidak masuk ke dalam pemahaman Injil yang benar. Sibuk motivasi-motivasi saja. Tapi tidak ada Injil Kristus yang disampaikan di sana. Ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, anak-anak muda sekarang kan cenderung gini. Correct me if I'm wrong. Anak-anak muda sekarang itu cenderung memilih gereja yang menurut mereka itu nyaman, sesuai dengan permintaan mereka. Jadi mereka request Tuhan itu bagaimana. Jadi mereka membayangkan Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang cinta, bla 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 bla. Dia datang sama Tuhan meminta dan lain-lain. Tapi dia lupa di dalam Wahyu dikatakan, aku menghajar orang yang kukasihi dan menegurnya. Iya benar. Jadi anak-anak muda sekarang tuh udah nggak mau dengerin khotbah-khotbah yang menampar kita untuk bertobat. Kalau khotbahnya keras, mereka nggak mau dengar. Iya, senang yang stand up. Ambil yang enak-enaknya saja. Justru yang itulah artinya yang menyenangkan telinga itu tadi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah, ini terbukti di zaman ini. Orang-orang pilih pendeta. Iya, setuju. Ambil pendeta yang menyenangkan. Ambil pendeta yang sesuai dengan show. Ambil pendeta yang sesuai dengan kemauan hatinya. Tapi pendeta yang menegurnya dengan keras itu tidak disukainya, malah dibencinya. Hanya ambil yang enak-enak saja. Itu enggak boleh begitu, anak-anak muda tuh enggak boleh gitu. Ya.
Lalu ayat 4, mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran. Nah ini, kebenaran Injil Kristus itu nggak disampaikan. Yang penting, Miss, yang penting diberkati. Yang penting Tuhan baik. Tapi nggak tahu Tuhannya itu seperti apa, dia nggak tahu. Iya. Dia datang sama Tuhan. Tuhan yang baik, tolong berkati aku mau melakukan ini, aku percaya janjimu ajaib, bla bla bla. Tapi dia nggak tahu, dia tidak mengenal siapa yang dia datangi itu. Dia nggak punya pemahaman mengenai siapa yang dia datangi itu. Nah, inilah kecenderungan generasi sekarang. Makanya saya hadir di TikTok ini sebagai orang muda. Saya mau memotivasi anak-anak muda untuk mari kita sama-sama mencintai kebenaran di dalam pengetahuan itu. Karena apa? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan. Karena pengetahuan yang benar akan melahirkan penyembahan yang benar. Penyembahan benar itu akan melahirkan cara hidup yang benar. Kalau masalah musik dan lain-lain, ya itu enggak masalah. Bagi saya, mau musiknya pakai band apa segala macam, itu kan cara kita mempermuliakan Tuhan. Tapi motivasinya itu loh, ya toh, banyak jujur saja karena saya pernah jatuh di dalam. Kita ke gereja bukan mau ketemu Tuhan, tapi mau lihat pasangan yang bisa cocok dengan kita nanti, cuci mata, betul? Yes. Ya toh? Yep. Iya. Banyak yang seperti itu. Anak muda datang ke gereja ini. Saya pernah begitu soalnya. Jadi saya tahu lah itu seperti apa ya. Jadi ya apa yang bisa kita lakukan bagi mereka, ya semua hamba-hamba Tuhan itu termasuk saya ya, pelayan Tuhan, semua dari kita itu ya harus mulai menghantarkan nilai Injil itu secara alkitabiah dengan cara-cara yang unik dan milenial agar mereka masuk. Kadang juga gereja itu tidak bisa beradaptasi dengan jemaatnya. Gereja itu kadang-kala nggak bisa memahami jemaatnya. Stagnan begitu saja. Jadi jemaatnya pun nggak merasa bertumbuh. Nah maka di satu sisi gereja harus memperbaiki dan melihat metode kepada jemaatnya, dan jemaat juga harus menyadari bahwa Injil Kristuslah yang harus diperdengarkan, bukan yang lain-lain. Yep. Jadi semua harus kembali kepada kesadaran dan pengakuan kita sebagai ekspresi kerendahan hati kita untuk mengenali Dia yang kudus. Kita datang terus sama Tuhan, Tuhan itu baik, bla bla bla. Kita tahu Tuhan telah mati mengorbankan dirinya di kayu salib demi dosa-dosa saya. Tapi kita nggak tahu kenapa dia mengorbankan dirinya, untuk apa dia melakukan itu, seperti apa dia melakukan itu. Kita nggak tahu itu. Nah masa kita datang sama seseorang yang kita nggak tahu dia siapa, tapi kita minta-minta. Ya saya ibu nih, saya nggak kenal ibu, tapi saya tiba-tiba, Bu Adam, saya pengen ini. Nggak ada relasi di dalam. Nah, orang-orang seperti itu mudah sekali disesatkan. Makanya ada Kristen progresif. Kristen progresif itu kan baik sekali toh. Tuhan itu baik. Kan begitu narasinya. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mungkin membinasakan. Dia tidak mungkin kejam. Wah, kalau didengar itu begitu mulia sekali, begitu agung sekali. Tapi orang yang mencintai kebenaran itu jeli melihat itu. Tidak demikian. Nah orang-orang yang yang penting sembah Tuhan, tapi tidak mengerti Tuhan akan jatuh ke dalam penyesatan begitu, binasa dia. Betul. Nah jadi anak muda itu harus ubah mindset kita mengenai penyembahan kepada Tuhan itu apa. Pengetahuan itu paling penting. Kenapa? Karena pengetahuan yang benar itu akan menimbulkan buah benar. Ya. Tapi kalau buahnya benar, pengetahuannya salah, itu nggak diperhitungkan. Itu nggak diperhitungkan. Nggak akan diperhitungkan. Sama seperti kita lihat di dalam Roma 3 ya. Apa kata Rasul Paulus mengenai orang Yahudi?
Bentar ya. Ini ungkapan Rasul Paulus kepada orang-orang sebangsanya ya. Roma 10, bukan Roma 3, Roma 10 ayat 12. Aduh, salah. Roma 10. Kau lo. Ya, kita baca ya. Apa kata Rasul Paulus ya? Nih. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang-orang sekarang pilih-pilihnya itu, pilih-pilih tempat ibadah dan lain-lain itu yang sesuai dengan kemauan mereka aja. Style. Iya. Yang sesuai kemauannya saja. Tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Yang penting happy, yang penting punya teman bla 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 dan lain-lain, bisa fun, bisa dan segala macam. Nah, yang begitu tuh. Nah, Rasul Paulus berkata, aku sangat meyakini orang Yahudi itu sangat giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jangan kita begitu. Ya, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi kita nggak tahu yang kita layani itu siapa. Yang kita layani itu seperti apa. Kita nggak tahu, itu nggak berguna juga. Ya. Itu ya. Jadi ya anak muda, orang tua, gereja juga harus peka kepada isu-isu seperti itu. Gitu, ya. Yap. Oke, Kak Elia. Terima kasih buat pemahaman. Mudah-mudahan ada sebagian anak-anak muda di sini yang mendengar bisa mengerti bahwa jangan pilih-pilih mana yang enak aja. Ya. Semua pengajaran itu pasti baik kalau kita ambil dengan hikmat. Betul. Ya. Oke. Makasih, Elia. Berkati selalu ya. 2 minggu yang lalu menangkan jiwa. Nah, Puji Tuhan. sementara yang saya menangkan ini dari seberang. Nah, terus pada saat setelah beberapa temannya tahu bahwa dia sudah mengikuti Yesus, dari pribadinya sendiri sih saya udah tanya, kamu bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti Yesus? Ya, saya siap. Tapi setelah ada kehidupan yang nyata, teman-temannya pada mengolok-olok gitu ya. Banyak yang bertanya, ngapain kamu pindah agama gitu. Terus dia nggak siap akan hal itu gitu. Akhirnya dia down sampai dia sakit. Nah, karena saya sebagai yang tahu dia bagaimana pergumulannya dia, dan dia juga banyak cerita tentang hal di masa lalunya. Nah, akhirnya memang kita topang doa, cuman orang-orang di sekitarnya itu tidak terima bahwa dia sudah menerima Yesus gitu. Ya. Dan sampai sekarang itu saya mencoba untuk komunikasi, memberikan kekuatan dalam hal kebenaran firman. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin karena dia tidak kesiapan tadi, akhirnya menutup diri gitu. Bagaimana cara saya untuk memberikan dia support gitu? Mungkin Kak Elia bisa kasih masukan supaya aku bisa berbicara kepada dia nantinya, karena saya juga terbatas gitu. Ya. Kamu bilang saja bahwa memang mengikut Tuhan ya ditolak dunia. Kalau belum ditolak dunia itu tidak mengikut Tuhan. Karena kalau kita pada saat yang bersamaan mengaku mengikut Tuhan, tapi kita masih sama seperti dunia, itu nggak mungkin. Itulah yang membuat para rasul itu ditolak dunia. Mereka mati mengenaskan semua. Demi apa? Demi hidup.
Ya. Jadi mengikut Yesus itu memang yang memikul salib. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ya. Jadi kamu sampaikan kepada dia bahwa kamu masuk Kristen itu percaya Yesus apakah dengan kesungguhan hati atau tidak. Dia sungguh-sungguh atau tidak itu terlihat dari responnya dia. Dia mau nggak berjuang di dalam penderitaan itu atau enggak? Ya kalau enggak ya berarti main-main. Atau mungkin dia yakin tapi lengah, ya perlu dikuatkan. Ya dengan cara apa? Ya berikan dia firman yang benar, tabur agar benih, agar firman itu menjadi benih di dalam hatinya dan itu menguatkan dia. Ya, jadi mengikuti Yesus memang begitu. Nggak ada Yesus itu mengikuti Yesus, nggak ada tuh nabi-nabi bilang ikutlah kepada Tuhan agar kamu jadi kaya. Nabi mana yang ngomong begitu? Nggak ada tuh rasul yang bilang ikutlah sama Tuhan agar kamu makmur. Nggak ada. Nggak ada tuh nabi-nabi ikutlah sama Tuhan biar kamu glowing, biar kamu sejahtera apa enggak. Tapi mengikut Yesus adalah panggilan untuk menderita. 2 Korintus 4 ayat 11. Kita dianiaya dan lain juga demikian. Kalau para rasul aja dianiaya, Kristus saja dianiaya oleh kebenaran, siapa kita? Kalau Kristus yang tidak berdosa saja itu mengalami aniaya, siapa kita yang tidak berdosa ini? Siapa kita orang berdosa ini berharap tidak dianiaya? Gitu loh. Jadi sampaikan, ini kamu harus sampaikan sama dia. Kenapa? Agar dia mengerti esensi mengikut Kristus itu adalah tidak menjadi sama dengan dunia. Agar dia paham, agar dia bangga di dalam penderitaannya. Makanya kan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus saya lupa. Dia berkata begini, aku suka dan rela di dalam penderitaan dan bangga di dalamnya oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Justru penderitaannya dia itu oleh karena Yesus itu yang menjadi kebanggaan. Saya begitu. Penderitaan saya, kesakitan saya, susahnya hidup saya sekarang ini dan lain-lain, itu menjadi kebanggaan saya. Penderitaan itu menjadi kebanggaan saya bahwa oleh karena namamu saya menderita. Itu kebanggaan saya. Ada yang saya nantikan nanti setelah kematian saya. Apa yang mau kau cari di dunia ini? Kekayaan, kemakmuran, apa segala macam. Berapa lama kamu menikmati itu? Tapi upahmu yang kamu tabung di surga, itu kamu nikmati di dalam kekekalan. Jadi coba berpikirnya ke sana, gitu loh. Lebih jauhnya itu ke sana. Apa yang kamu cari dengan beriman? Apa yang kamu cari dengan bertuhan? Dan siapa kamu dan siapa Tuhan? Kalau Tuhan Yesus adalah teladan, mungkinkah teladanmu yang menderita lalu kamu tidak menderita? Padahal status kita beda loh. Yesus tak berdosa loh. Seharusnya kita yang harus paling menderita. Karena Yesus yang tidak berdosa saja menderita, apalagi kita orang berdosa. Orang jago. Tapi janji Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi di dalam penderitaan itulah kita diuji, dimurnikan. Di dalam itu dia harus bangga. Kenapa? Ayub berkata, semakin aku diuji, aku timbul seperti emas. Jangan percaya saja, oke lah, begitu saja. Tapi dikasih ujian, merepet, marah-marah sama Tuhan. Berarti imanmu seperti kertas, bukan seperti emas. Nah, kamu sampaikan sama dia biar dia merenung. Apa sebenarnya yang ku cari mengikut Kristus? Angkat salibmu.
Itu yang kamu dapatkan ke Kristus. Nggak ada nabi dan rasul yang ngomong, ikutlah Tuhan, ikutlah Yesus, biar kamu kaya, biar kamu sejahtera, diberkati dengan rumah mewah, mobil mewah, pasangan begini. Nggak ada yang begitu. Kamu dipanggil untuk menderita. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 11. Ya, apa dikatakan di sini? Ini Rasul Paulus ini keras sekali ini ngomongnya. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Tidak ada diserahkan kepada bergelimang emas, berlian, bla 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 bla. Tidak ada itu. Jadi kalau dia menderita oleh karena Yesus, berbahagialah dan berbahagialah. Itulah kebanggaan. Kalau belum menderita, belum ikut dia sungguh-sungguh. Saya pribadi, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Saya kehilangan banyak hal. Potensi-potensi saya di kuliah dulu, dan segala macam. Relasi-relasi saya tuh kadet, terpotong, hilang. Tapi Tuhan gantikan itu perlahan. Itu artinya apa? Kalau kamu setia mengikut aku akan mencukupkan engkau. Kalau kamu tulus ikut aku, dengan caraku, kamu akan kuhidupi. Jadi orang yang tulus dan setia ikut Tuhan, jangan khawatir, kamu akan tetap dipelihara. Jangan khawatir, saya sudah merasakan itu. Saya bukan orang yang punya apa-apa. Saya bukan orang dari keluarga orang kaya. Ya, rumah saya itu kecil gubuk di tempat saya di Sumatera sana. Tapi di dalam penderitaan itu, saya bersyukur, saya bermegah. Maka di dalam syukur saya itu, di dalam kesetiaan saya kepada Tuhan, saya nggak marah, saya nggak mau protes sama Tuhan. Tuhan kirimkan satu persatu kepada saya untuk membantu saya. Satu orang masing-masing Tuhan kirimkan. Ya enggak yang wah-wah gitu, enggak. Tapi cukup. Jadi orang yang setia dan bersungguh-sungguh hati, itu dan kamu tulus ikut Tuhan, kamu tidak akan ditinggalkan, kamu akan tetap hidup. Karena dia tidak selesai dengan kita di dalam tanggungnya histori kita. Itu sampaikan sama dia. Jadi bilang sama dia, kamu harus setia, tekun, dan tulus. Saya punya pastor dari Amerika, dia bilang begini sama saya. Dulu tuh orang-orang itu, ada seseorang di TikTok ini juga, dia menjatuhkan saya sangat hebat. Dulu saya dekat sekali sama dia. Tapi sekarang dia melawan saya begitu hebat. Saya nggak tahu kenapa. Dia fitnah-fitnah saya. Dia sibuk sana-sini, hanya untuk membenci saya. Untuk menjatuhkan saya. Saya nggak perlu sebut namanya siapa. Teman-teman juga sudah tahu. Tapi saya nggak ada kebencian sama dia. Lalu saya bilang sama pastor ini bagaimana? Pastor saya jawabannya begini. Kamu tulus saja sama Tuhan. Orang tulus itu tidak akan Tuhan tinggalkan. Benar, itu benar. Saya nggak membenci orang itu. Ya, saya tetap fokus melayani Tuhan. Ya Tuhan hidupi kita. Gitu. Jadi sampaikan sama dia, mengikut Tuhan tidak menjanjikan kekayaan dan lain-lain, ketenangan di bumi. Bukan. Tapi mengikut Tuhan adalah tentang memikul salib, dan di dalam perjalanan dan memikul itu, Tuhan akan selalu memberikan kamu air di dalam kehausanmu, roti di dalam kelaparanmu, baju di dalam ketelanjanganmu, obat di dalam kesakitanmu. Ya. Sepatu, alas kaki di dalam ketelanjangan kakimu. Dia pasti memberikan itu. Madu di dalam ketawaran mulutmu. Dia nggak janjikan kamu ini itu, enggak. Tapi penyertaannya di dalam pemikulanmu akan salib, itu akan selalu ada. Jadi di dalam penderitaan itu dan dia menyertai itu, disitulah kamu timbul menjadi emas. Tuhan dipermuliakan di situ.
Itu menjadi kesaksian yang memberkati banyak orang. Baik Kak, terima kasih banyak. Mungkin nanti saya akan coba untuk ngomong sama dia supaya dia juga semakin bertumbuh dalam Tuhan.